Long trip on vacation around in my mind. This is gonna be so fine, fine, fine. Last time to make a love for me. Smoke ganja and reggae dub style. I'm Jimbo Maverick and a checking microphone. With Uncle Prick I was rocking on my mind. When I walk on the street I get thousand smile. A really heavy, a jump to earth. Kini kau bahagia dan aku terluka. Oh kini kau bahagia bersama dirinya. Oh kini kau bahagia dan aku terluka. Oh kini kau bahagia bersama dirinya. Let's go Rudy, let's go Rudy, let's go Rudy, let's go. Yes, welcome to Origin, back to the roots. Balik lagi dengan gue Septias Harrison Sejati as your host. Dan ya seperti yang bisa kalian baca di judul dan kalian lihat di thumbnail video ini, gue udah duduk bareng sosok legend sih di dunia musik Bandar Lampung, khususnya skena skapang. Jadi tanpa banyak basa-basi, gue udah sama Mas Aditya Kalam. Boys. Halo. Mas Aditya Kalam a.k.a. Jeding a.k.a. Jimbo Maverick ya Mas ya? Yes. Cuma ya gue biasa manggil Mas Jeding, jadi Mas Jeding aja lah ya. Iya, biar lebih akrab kali ya. Biar lebih akrab ya. Jadi gak kerasa nih Mas, udah kurang lebih 3 hari kita gak ngobrol. Benar. Tapi sebelum 3 hari itu udah 9 tahun ada kali. Benar. Kita gak ketemu, kita gak ngobrol. Jadi seneng banget bisa ngedapetin lo di Origin. Iya. Karena balik lagi ke tagline Origin, back to the roots, dan gua rasa lo adalah sosok yang punya value, bisa membagikan cerita-cerita perjalanan lo, movement lo baik di bidang musik bahkan atau yang mungkin belum kita tahu nih. Iya. Jadi wacana kita tadi kemarin rencana mau ke Jakarta tadinya Mas ya. Mau ke Jakarta tuh. Untungnya nggak jadi, makanya kita bisa syuting. Benar. Kenapa tuh Mas nggak jadi? Ya mungkin Tuhan emang ngendakin gua untuk berbagi cerita di sini. Mungkin ya. bagusnya kayak gitu ya. Emang nggak ngeri lo kesana? Ngeri juga sih, lagi rusuh kan itu ya. Lagi rusuh. Gawat juga itu kalau kita ada apa-apa ya kan. Belum lagi COVID. Bener. Cuma nih Mas, satu yang gue perhatiin dari 9 tahun yang lalu gue ketemu lo dan sekarang gue ketemu lo lagi, rasanya kayaknya udah cukup banyak nih yang berubah dari sosok Mas Jeding nih. Iya sebenarnya sih gini-gini aja sih kalau gue sebenarnya. Cuma mungkin yang tampak agak sedikit beda sih ya. Iya. Kalau kali itu ya, dulu nggak sadar, sekarang sadar kali ya ketemunya. Iya benar. Jadi Mas, mungkin straight to the point nih. Satu hal yang pasti orang tahu dari Mas Jeding adalah movementnya di bidang musik. Yes. Apalagi lo adalah frontman-nya salah satu band yang ikonik banget. Yes. Di skena skapang ya. Iya. Skapang yaitu Uncle Frick. Uncle Frick teman-teman, masa iya nggak pernah dengar sih? Pasti pernah dengar lah. Dan sebelum masuk Uncle Frick-nya nih, gue manggil lo itu Mas Jeding, gue sebenarnya penasaran nih Mas. Iya. Kenapa bisa dipanggilnya Mas Jeding gitu loh? Karena yang gue tahu Jeding itu kan bahasa Sunda. Tuh. Iya, banyak sih bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu kan. Sebenarnya sih dari lingkungan ya. Dulu kan namanya di Kaliawi itu kan. Iya, di base camp. Iya, base camp kita sering ngumpul tuh. Kadang-kadang kalau teman-teman kampung kan manggil ding gitu kan. Ding itu artinya ya sebutan sebenarnya ya, sebutan. Kalau cewek itu kan nong, ini ding ya kan. Jadi ding jeding ya gitu lah. Akhirnya jadi terbiasa ya nempel sampai gitu. sekarang. Nempel sampai sekarang gitu. Padahal artinya jelek banget ya kan. Bagusan Aditya Kalam sebenarnya. Iya. Aditya Kalam tuh, kalamnya tuh ada meaningnya tuh Mas ya. Iya, ada meaningnya benar. Dan nih Mas, balik sekarang mulai masuk deh ke Uncle Frick. Gue adalah salah satu pendengar Uncle Frick. Yeah. Bahkan setelah sempat vakum dengerin, gue keinget sosok lo buat diundang ke sini, gue jadi dengerin lagi tuh. Iya. Jadi ngulik lagi. Gue sering banget dengerin video yang jari tengah. Ada di YouTube, emang bukan dari anak Uncle Frick-nya sih kayaknya. Iya. Porno gitu ya. Porno.
Videonya model-model Jepang gitu. Iya, mungkin tuh kali itu bayangan mereka kali ya tentang cabulnya kita kali ya. Tapi Uncle Freak itu kebentuknya dari tahun berapa sih Mas? Gue taunya tuh 3 SMA. Iya, kalau Uncle Freak itu terbentuk itu tahun 2008. 2008. Iya. Dan sebelum lo masuk gabung di Uncle Freak, lo emang udah seanak band itu apa gimana tuh? Ya enggak, dulu tuh gua ngeband juga gitu. Cuman emang belum mapan ya ngeband ya. Jadi masih ikut-ikutan gitu. Maksudnya enggak terlalu memikirkan penuh di band itu gitu. Jadi dulu tuh gua pernah pertama kali tuh ngeband tuh ya pang-pangan juga gitu. Nama bandnya tuh Bang Jampang tuh. Bareng anak-anak kampung tuh. Cuman tetap mainnya juga ska juga gitu. Dulu itu bawain Fudo Go School gitu-gitu lah. Terus juga Special, Madness gitu-gitu. Nah akhirnya tuh balik ke di era 2007 itu gue nyoba untuk kenal tuh sama anak teman-teman main di distro lah, kenal sama teman-teman distro tuh. Nah ketemu tuh sama Ijung, sama Maikes, terus juga Kuple, nah sama Dika tuh akhirnya kita bikin band itu yang emang genrenya juga nggak yang unik gitu, nggak dibilang pop atau apa gitu, nggak. Jadi gue tuh pengennya tuh ngawinin genre gitu kan. Nah gue suka punk, terus si Mike sukanya disco gitu kan, si Ijul rock and roll, udah akhirnya jadilah itu band tuh Baking Soda. Baking Soda itu main karena memang kita teman-teman distro kan banyak dikecimpung di situ dunia itu, jadi ya mainnya ke radio gitu-gitu kan, ada acara radio kita main gitu-gitu. Akhirnya ada satu event yang yang ada ajang gitulah, Indie Fest waktu itu namanya, Indie Fest. Nah, kita ikutan tuh Baking Soda, bikin lagu tuh. Jadi kita manggung tuh bukan bawain lagu orang, tapi emang udah bikin lagu sendiri gitu. 2 lagu sendiri dimainin ya, akhirnya tuh bisa dapet juaraan gitu lah ya. Akhirnya ya terus jalan kan gitu, diundang main di sekolah, main di kampus gitu-gitu. Akhirnya ada titik jenuhnya nih, gua ngerasa kayaknya belum gua banget nih gitu kan. Gua kayaknya masih belum gua banget, iya. Karakter lo yang belum keluar. Iya, sama anak-anak juga tuh. Si mereka sama Ijul juga kan beda nih. Akhirnya kita pecah tuh, Baking Soda itu pecah. Si Maikes dan Ijul tuh bikin band melodik. Namanya itu Boys on the Toilet Girl. Waktu itu udah. Dan gua sama Kuple tuh, nah ini kita nih, lu mau ikut gua apa gimana Ple nih? Udah kita bikin aja lah katanya. Ya udah bikin kas-kaskan aja, udah balik lagi kayak ngerasa itu kita banget lah gitu. Akhirnya gua sama Kuple mutusin untuk cari personil tuh. Dapet lah itu di Mamet itu karena dia satu kerjaan sama gua, terus dia bisa main gitar. Terus dia tuh ngeband dulu sama Teh Manis dulu, band reggae itu kan. Iya, Teh Manis, pernah denger gua. Akhirnya kan dia nggak sepenuhnya jadi vokalis Teh Manis. Akhirnya dia ya udahlah, gua cabut aja dari Teh Manis, gua mau bareng sama orang aja. Nah, akhirnya PR-nya tinggal satu tuh, si drummer tuh nggak ada nih. Akhirnya gue tuh namanya kan teman-teman kan mabok gitu kan, nongkrong. Nah ada komunitas tuh, komunitas itu namanya Black Dress Community itu tuh namanya. Jadi item itu kan, gokil lah nih, gokil nih ya kan, serem nih anaknya. Nah di situ dapat gue drummer SMP, ternyata anak itu SMP, dia ngakunya SMA. SMP di saat lo umur berapa tuh? Gua tuh umur ya masih muda lah, gua dulu itu. Umur berapa ya? Kalau bahas umur agak sensi ya. Kayaknya masih umur 20-an lah. 20-an ya kayaknya. Kayaknya kayak gitu ya. Nah, akhirnya lambat laun dia tuh ngaku dia tuh SMA. Nah, ini orang nih jegel kan istilahnya. Gua tuh suka sama orang-orang yang jegel gitu.
nggak mau diatur gitu kan. Nah, akhirnya udah kita bikin. Nah, terjadilah itu Uncle Freak. Jadi formasi pertama. Jadi sebelumnya itu ya rembuk tuh formasi pertama itu gua, Kuple, Mamet sama Rameng gitu. Pertama itu Bowen Rancid. Masih Lagora. Tapi gue punya lagu gitu. Jadi kita bikin pertama kali manggung tuh di Bilko. Bilko itu depan pasar seni lokasinya. Tahu nggak? Samping SL dong berarti. Samping SL dulu, deket-deketan sama SL. Nah itu main di situ karena kan dulu band-band dulu tuh apa ya? Kolektif, ngadainnya itu kolektif. Jadi kita patungan. Iya kan? Patungan sama teman-teman ya. Dari kita untuk kita. Jadi dulu tuh kolektif. Nah, udah Uncle Freak tuh main tuh Bowen Rancid karena di era itu emang udah lama jedahnya ya, underground tuh lama mati. Jadi kita ketemu gua Uncle Freak ketemu anak-anak Paginan Cerah tuh di situ, Paginan Cerah, terus itu ya banyak lah teman-teman situ. Akhirnya udah kita patungan bikin gigs tuh. Bikin gigs itu. Dulu tuh pertama itu nama gigsnya itu Respect and Support. Jadi itu kita iya, jadi itu kita itu tahun 2008. Jadi kita itu bikin flyernya patungan gitu-gitu kan, nempelinnya bareng-bareng gitu segala macem. Terus Paginan Cerah main, gue yang nge-crewin, gue yang main nge-crewin. Jadi equality banget lah pada saat itu. Makanya judulnya tuh Respect and Support. Nah, dari situ kita main tuh menarik tuh. Wah, nih keren nih band ini nih. Terus tuh Uncle Freak mainnya terakhir. Jadi udah kayak main starnya ya. Iya, karena terakhir main kan. Padahal itu acara anak-anak kan. Nah, akhirnya pecah tuh. Wow, sampai lompat-lompat kan. Kita orang bawain Fall Back Down waktu itu sama Time Bomb. Habis itu baru lagunya Uncle Freak sendiri kan. Udah rame itu. Nah, besok-besoknya ya udah tuh karena kan kita tuh gua sih emang dari dulu juga ya suka berkomunikasi dengan orang ya. Jadi ya semua genre tuh ya teman gua nggak ada mengkotak-kotakan. Jadi setelah bubar main tuh yang nggak kenal tuh jadi kenal gitu. Lu kenalin nih ini band ini gitu. Jadi pada ngumpul tuh. Nah, untuk mikirin kan udah ngumpul, jadi untuk mikirin event selanjutnya tuh apa. Jadi semakin solid kan. Beberapa kali Respect and Support itu jalan, udah mulai ada tawaran lagi di Uncle Freak tuh. Nanti kan namanya anak-anak yang datang kan punya sekolah, punya komunitas. Nah, udah mulai tuh gue diundang. Jadi baru minta tarif gitulah gitu. Jadi, baru komersil lah ya. Baru komersil lah gitu. Dari itu awal startnya sih gitu. Start awalnya Uncle Freak gitu. Nah, setelah itu kita bikin lagu itu ya tentang itu kan, ingin bersama dirimu kawan selamanya gitu. Jadi karena Uncle Freak itu terakhir kan, jadi ya semua genre itu pada ngumpul gitu. Emang kita stick together banget gitu. Mosing semua di situ. Iya, pokoknya closing acara capek-capeknya kita ya udah terakhir di Uncle Freak itu udah lompat-lompat lah, udah ngawur lah udah. Akhirnya itu tuh tadi sebelumnya itu kafe itu sepi, pengunjungnya sepi. Berkat gigs itu rutin jadi rame. Jadi ada biaya sewa. Kita kan nyewa sama mereka. Jadi ya gitu, alhamdulillahnya mereka si pemilik itu support. Nah mas, kalau ngomongin soal Uncle Freak kan dulu, kalau ngomongin 2008 itu gue satu SMA, gue belum begitu ngikutin tuh namanya, apalagi gue dulu anak warnet, jadi nggak terlalu paham lah. Cuma kelas 3 gue mulai ikut ngeband kompetisi, dan 2011 itu kan lagi banyak banget ya. Iya. Benar-benar festival, pagelaran banyak, yang pasti ada Uncle Freak tuh. Makanya gue bisa bilang iconic, legend ya, karena memang udah nggak perlu diraguin lah. Bener-bener. Jam terbang mungkin lo sempet sebulan berapa kali main tuh mas? Sebulan itu pernah sampai 4 kali. Maksudnya dalam satu hari itu gue pernah 4 panggung. 4 panggung. Jadi iya beda-beda sekolah, terus beda-beda komunitas gitu kan. Ya itu bisa kadang-kadang sebulan itu ya nggak hitung, sebulan aja 4 minggu tuh. 4 minggu 4 kali ya, sekitar 20 kalian lah dalam sebulan itu. Iya, dan hebatnya Uncle Freak di pandangan gue ya, termasuk
band Lampung dengan lagu ciptaan sendiri dan diterima banget gitu. Justru Iya. mungkin lu bawain lagu orang Iya. lain malah nggak begitu excited orang. Iya, Justru bener. lagu-lagu lu udah jadi kayak emang mereka mau denger lagu Uncle Freak nih. Itu Iya, sebenarnya siapa sih Mas yang di balik penciptaan lagu Uncle Freak itu siapa? Jadi sih sebenarnya sih kalau soal lirik sih gua sangat pegang penuh ya soal lirik ya. Jadi kan gue yang emang sering bertemu teman-teman, gue yang sering merasakan animo di situ Yeah. gitu kan. Pokoknya gue makanya judul pertama lagu Uncle Freak itu Downtown Boy itu kan. Yeah. Kedua baru Let's Go Rudy Let's itu Go kan. Rudy. Jadi apa di lirik itu gue ya nggak ada perbedaan di antara kita, ayo kita bersulang gitu gitulah. Jadi gue itu ingin menyuarakan lebih keras lagi kalau kita ini orang-orang merdeka gitu. Jadi di lagu itu, jadi natural aja sih gue gitu. Gue bikin itu natural dan gue itu yakin apa yang dirasakan orang juga seperti apa yang gue Iya, rasakan ya kan. Ya udah, jadilah terbentuk itu gitu. Ya natural aja sih, nggak ada yang dikonsepin kalau untuk lagu atau apa ya sebenarnya. Ya gue merasakan apa bercerita lewat lagu dengan apa yang gue rasain gitu aja sih. Iya. Jadi nggak ada kedustaan lah sebenarnya gitu. Jadi ya energinya juga nyatu lah gitu kan. Dari gue pembawaan penjiwaannya sama mereka yang emang wah gue banget juga nih gitu kan. Udah. Dari recording segala macam juga lo tuh Mas yang buat. Cuma musik emang Musik bareng-bareng bareng-bareng, pasti ya. bareng-bareng. Ini di part karena kan gayanya main-main. Gue juga nggak pengen semua itu ngikutin gua gitu. nggak Jadi pengen gue pengen individualistis lah ya, iya, tetap gue pengen band. karakter lu tuh harus keluar gitu. Dengan gaya makers yang trapis banget gitu-gitu kan. Si Kuple gayanya udah kayak basisnya Green Day gitu-gitulah. Jadi emang naturalnya gaya-gaya kamu orang aja. Jadi gue bikin tuh senyaman mungkin personel gua gitu. Jadi Uncle Freak is us ya, bukan Ya, me. ya, it's us lah. Makanya sampai sekarang pun kalau emang Uncle Freak itu harus gue sendiri, dituntut gue harus sendiri, gue angkat tangan, gue nggak bisa, karena gue bikin Uncle Freak itu bareng mereka, gitu. Itu sih. Kalau lo dulu kan pasti banyak nih Mas cerita-cerita orang nyiptain lagu, ada yang cari momen, wah gue harus kemana dulu nih, Iya. gue harus apa berkelana biar dapat inspirasi. Kalau Iya. lo dari mana tuh biasanya? Ya kalau Mas? gue sih dari tongkrongan, tongkrongan, sebenarnya. dari Iya. ngelihat apa yang orang mosing-mosing tadi. Iya, gitu. tongkrongan. Nah, tongkrongan. Terus kedua tuh kan setelah udah pertama tuh Downtown Boy, abis itu Let's Go Rudy ya kan. Nah, terus itu kan kita main di event kampus, terus juga sekolah, tuh kan pasti ada sih cinta-cintaan Iya. gitu-gitu kan. Nah, terus juga di tongkrongan juga, wah gue galau nih anjing, ya kan. Gue galau nih gara-gara cewek ini. Gitu. Udah lah ngapain lu galau, udah lu tongkrong aja sini nyantai. Ntar juga di gigs ada cewek lagi gitu-gitu kan. Nah, terus baru itu gue bikin tuh I Just Wanna Kick and Say Goodbye gitu. Ceritanya itu. Jadi ya emang banyak teman-teman yang lagi mabok cerita Curhat malah ya. Curhat karena kena figur botol putih tadi itu kan. Mabok curhat tuh Iya. paling Nah, pas. terus juga kan pasti di tongkrongan ada gitar kan. Nah, udah mulai sepi ya udah bikin gitu. Wah, ini asik nih ini. Udah tuh gue tinggal tidur aja dah. Iya. Kalau besok gue masih inget berarti lagu itu bagus. Kalau itu apa gue nggak Lupa inget aja ya udah berarti lupa udah lah aja. ya. Iya. Iya kayak I Just Wanna Kick and Say Goodbye, terus kayak Jari Iya. Tengah itu kan sebenarnya kalau dibilang tentang cinta sih Tentang Mas ya. cinta, iya. Tapi gue sukanya apa ya, penyampaian itu tetap Iya, tegas gitu, tetep, iya, laki banget benar. gitu loh. Emang dituntut seperti itu Iya, gitu. jadi emang pas lu mau joget kayak gitu pas Iya. gitu loh. Sebenarnya sih kita juga bikin itu kayaknya ya kayak apa ya, kayak lu tuh galau tapi lu tuh jangan cengeng gitu lah. Iya, Lu asik-asik setuju, aja nih. setuju. Makanya dibalut dengan musik, warna musiknya juga yang ngebeat gitu kan. Jadi udahlah galau-galau gitu kan gitu. Jadi apa ya, lirik dan musik pun gue pikirin gitu. Jadi gimana untuk ngeblend itu semua biar si pendengar tuh ngerasa wah ini mantep nih pada saat lirik ini musiknya begini gitu-gitu. Ya gue berharap sih ya anak-anak sekarang juga mikirin hal itu gitu. Mikirin yang emang lu harus yakin, harus serius. Bikin sesuatu itu harus serius karena
namanya karya itu menurut gua karya itu adalah anak yang kalau udah lahir udah nggak bisa lo apa-apain tuh karena udah dilihat orang tuh gitu. Gitu sih. Jadi lu harus meyakini karya lu, harus lu pikir matang-matang sebelum dia keluar gitu. Jadi jangan asal buat. Bener, jangan asal buat gitu. Nah Mas, berarti kan lu kalau bilangnya 2007 bentuk Uncle Freak udah 13 tahun nih. 13 tahun. Dan kalau misalnya sekarang berarti Uncle Freak itu masih ada apa udah nggak ada Mas? Masih ada sih, kalau ada. jasad sih masih ada nih. Karena orang-orangnya masih ada gitu. Selama 13 tahun itu udah kan teman gue juga pernah masuk si Cagur, setahu gue juga ada Tommy. Emang sering berapa kali ganti personil. Itu kenapa tuh Mas? Ya gue sih sebenarnya sih bukan ganti-ganti personil ya, tapi memberi kesempatan kepada teman-teman yang bersemangat dan pengen ada di yang berkarya pengen ada di bagian itu gitu. Kalau emang udah punya semangat, udah pengen berkecimpung di barang-barang Uncle Freak ya kenapa enggak gue, ya kan, ngasih kesempatan dong. Cuman balik lagi ya emang seleksi alam gitu. Mereka yang nggak bisa pegang penuh komitmen. Ada di situ gitu. Dan uniknya juga ada, jadi kenapa gue sebut ini nih Uncle Freak nih band party lah, karena setiap ulang tahun mulu. Iya, dari 1, 2, 3 ya itu jadi apa ya, gue itu mikir gitu bukan kayak untuk euforia atau apa, jadi gue itu pengen ada hubungan yang sangat erat antara Fucking Crew dan Uncle Freak Uncle Freak dan Uncle Freak Fucking Crew gitu. Fucking Crew itu nama fans Uncle Freak ya kenapa gua nggak apa gitu kan, ungu clickers gitu kan. Kayaknya cibi-cibi banget kan gitu. Jadi gua karena mereka tuh brengsek menurut gua gitu. Karena kebrengsekan mereka itu gua apresiasi, makanya gua sebut Uncle Freak Fucking Crew gitu. Karena mereka yang brengsek gitu ya kan, karena selalu ngajak gua mabok gitu lah. Karena ya itu makanya kita ngadain event setiap tahun itu Uncle Freak sendiri itu ya emang pengen ngedeket aja gitu antara Uncle Freak sama Uncle Freak Fucking Crew gitu. Nah iya tuh Mas, ngomongin kenapa bisa sampai lo namain Fucking Crew karena brengsek bener. Tapi emang di skena skapang ini Mas ya, kalau gua rasa emang dark banget sih, bukan dark deh, wild banget gitu, liar banget. Bener. Gue juga sempat tuh ya sama Molly Jones lah, lo tahu pasti anak-anaknya. Gue justru ya udah lupa tuh karena saking liarnya skena skapang ini yang bener-bener, waduh emang rusuh sih ya. Iya bener. Rawan ribut sih itu. Bener. Emang bener-bener yang kalau mau tampil harus neken lu. Iya. Kesundut aja bisa ribut ya kan, gitu-gitulah. Tapi justru itu ya Mas yang bikin hype-nya luar biasa itu justru itu sih. Iya, bener sih. Jadi gue juga pernah itu, ya PR gue juga tuh setiap di atas panggung tuh harus ngejaga flow sih, harus ngejaga dance floor biar nggak rusuh, biar nggak itu, karena dampaknya bakal ke band juga. Nah, gitu. Betul tuh, gue sempet ngeliatin lo lagi di apa sih? Sumbaksel apa tuh Mas? Iya, Sumbaksel Skarege Festival. Skarege Festival, gue ngeliatin lo nunjukin penonton tuh. Woi, lo bisa damai enggak? Bisa diam enggak? Jangan ribut sini. Iya. Emang itu gitu. Kayaknya tiap konser lo pasti begitu ya? Iya, benar. Kalau emang dia orang nggak bisa ribut, nggak bisa diam, nggak bisa kondusif, gue berhentiin gitu. Karena gue nggak enak juga dengan ada orang yang ngadain acara, ya kan, udah capek-capek bikin acara, bikin event gitu kan. Karena kan gue juga pelaku nih, sebagai pelaku event juga. Iya, bertanggung jawab lah ya. Jadi pernah sewaktu-waktu tuh Uncle Freak main nih, karena kan kita kan ya terkenal rusuh sih ya. Pasti kalau setiap kita main masih ada band yang lain yang belum main kan, pasti diberhentiin kan event itu. Nah gitu. Kita tuh pernah yang dengan di kondisi itu gitu. Jadi gue tuh udah kapok, makanya gue selalu jaga. Jadi gue bikin playlist yang abis kenceng nyantai gue gitu-gituin, mainin flow-nya. Jadi kalau gue kenceng terus hajar udah rusuh. Apalagi kalau udah jari tengah itu sakral banget itu sakral. Pamungkas tuh ya. Iya, udah di terakhir pasti ada yang berantem. Orang begini pasti. Iya, pasti ada yang berantem gitu. Karena kesel di orang tadi patah hati tadi itu kan. Nah itu ya gitulah. Jadi seru sih. Seru memang sih. Gue cuma pernah ngerasain yang abis manggung langsung lupa udah manggung terus tidur di samping panggung itu cuma tampil di acara skapang. Bener. Emang luar biasa. Luar biasa sih itu, bener. Gue pernah pengalaman gue itu pernah manggung
2 kali manggung kan di apa namanya di Mutun acara Sampurna, malamnya main di project Ruang Kosongnya PPF tuh kan. Terus besok paginya gue telepon manajer minta jadwal dong, kata gue. Nih gue main jam berapa? Pala lu peyang, udah main anjing. Skip udah, tapi gue ada fotonya itu dikirim itu. Dan gue biasa aja. Iya. Sekacau itu gitu dunia entertain.